Halo sahabat pintar Motivi, masih dalam acara Sinau Bareng Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Sinau Bareng Motivi membahas mata pelajaran PPKN kelas 6 semester 2 dalam rangka untuk menghadapi penilaian tengah semester 2 tahun 2021. Sobat pintar Motivi, materi apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yuk, kita simak materinya bersama-sama ya. Materi yang pertama yaitu pengertian dari kewajiban dan hak. Pengertian dari kewajiban yaitu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dampak bertanggung jawab terhadap kewajiban yaitu kita jadi lebih mudah mendapat kepercayaan dari orang lain, memudahkan dalam berbagai keperluan, tidak mendapat teguran dari orang lain, mendapatkan hak sesuai dengan yang dilakukan, dan masalah dapat diatasi dengan sempurna. Pengertian dari hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Hak dasar yang dimiliki setiap manusia disebut dengan hak asasi manusia. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang ya. Kewajiban-kewajiban apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama, kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Kewajiban siswa di lingkungan sekolah yaitu 1. Taat serta menghormati guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. 4. Membantu kelancaran pelajaran di sekolah. 5. Memperhatikan semua penjelasan guru. 6. Menjaga nama baik sekolah. 7. Menaati tata tertib di sekolah. 8. Memberikan keterangan jika berhalangan berangkat ke sekolah. 9. Tidak membeda-bedakan teman di sekolah. Kewajiban selanjutnya yaitu kewajiban anak di rumah. Kewajiban anak di rumah yang pertama, berbakti dan membahagiakan orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Menghormati dan menghargai satu sama lain. 4. Menyayangi semua anggota keluarga. 5. Membantu dan saling kerjasama satu sama lain. Kewajiban selanjutnya yaitu kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Apa saja kewajiban kita di lingkungan masyarakat? Yang pertama yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, aktif dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, mengikuti adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Kewajiban selanjutnya yaitu kewajiban kita terhadap negara. Kewajiban kita terhadap negara yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan serta undang-undang yang berlaku. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi orang lain. 4. Wajib membayar pajak kendaraan serta pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Yang kelima, wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu tentang hak anak di lingkungan rumah. Yang pertama, mendapat kasih sayang. Yang kedua, mendapat sandang, pangan, dan tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, mendapatkan perhatian dan bimbingan. Yang keempat, mendapat pelajaran hidup. Yang kelima, mendapatkan perlindungan. Yang keenam, mendapatkan hiburan. Dan yang terakhir, mendapatkan kesejahteraan hidup dan jaminan kesehatan. Hak selanjutnya yaitu hak anak di lingkungan sekolah. Hak anak di lingkungan sekolah yang pertama, hak untuk mendapat pelajaran dari guru yang mengampu. Yang kedua, hak untuk dihargai pendapatnya saat bermusyawarah. 3. Hak untuk mempelajari pelajaran. Yang keempat, hak untuk mendapat teman. Yang kelima, hak untuk mendapatkan waktu untuk beristirahat. Yang keenam, hak untuk bertanya ketika kurang mengerti tentang suatu pelajaran. Selanjutnya, hak untuk dianggap sebagai warga sekolah.
hak untuk bermain dengan temannya, dan yang terakhir, hak untuk disamaratakan dengan semua siswa tanpa membedakan ras, suku, agama, serta budaya. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 27 ayat 1 yang bunyinya setiap warga negara mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 28, yaitu tentang hak asasi manusia. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal yang terakhir yaitu Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila pertama. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung yaitu 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. 3. Membina kerukunan hidup antar umat beragama. 4. Agama dan kepercayaan adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Yang selanjutnya, menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Yang keenam, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial, jenis kelamin, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai, saling tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Selanjutnya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran. Yang terakhir, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan tanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang selanjutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nilai selanjutnya yaitu nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yang pertama, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sobat Motivi, materi yang ketiga yaitu tentang makna lambang sila-sila dalam Pancasila. Makna sila pertama dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5. Bintang emas diartikan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Makna sila kedua yaitu dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil, menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu dan bersatu. Makna sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia, walau memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Makna sila keempat yang dilambangkan dengan kepala banteng, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna sila kelima Pancasila yaitu dilambangkan dengan padi dan kapas, yang mencerminkan kesamaan sosial di mana tidak ada kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya. Baiklah sahabat Motivi semuanya, demikian tadi Sinau bareng Motivi dalam persiapan penilaian tengah semester 2 tahun 2021. Tetap semangat ya, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.